Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan licik Haitani bersaudara melawan Mitsuya dan juga Hakai. Walaupun begitu, Mitsuya tetap optimis memenangkan pertarungan, meskipun Hakai sempat pingsan setelah dihajar Haitani bersaudara. Sementara itu, Inui harus berhadapan dengan Wakasa, dan Kawaragi Senju harus berhadapan dengan saudaranya sendiri, Haruchio. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan optimisme Mitsuya yang mengatakan jika ia bisa mengatasi Haitani bersaudara dalam waktu 5 menit. Mitsuya mengajak Hakai untuk menunjukkan kombinasi mereka di hadapan Haitani bersaudara. Ia ingin menunjukkan jika kombinasinya bersama Hakai jauh lebih baik dibandingkan kombinasi Haitani. Sementara itu, Ran menunjukkan ekspresi seriusnya, dan Rindo malah cengengesan menghadapi dua Hakai dan juga Mitsuya. Sesaat kemudian, Hakai berkata pada Mitsuya jika ia mempunyai suatu rencana. Sebagai kapten yang demokratis, Mitsuya menoleh dan mendengarkan rencana Hakai. Saat insiden Kanto dulu, aku dan Engri tidak bisa mengatasi duo Haitani bersaudara ini. Mereka terus menyerang dengan cara yang tidak pernah kami sangka. Mitsuya mendengarkan perkataan Hakai dengan seksama. Kemudian Hakai melanjutkan perkataannya. Jadi aku dapat ide setelah aku dihajar barusan. Dan inilah rencananya. Seketika Hakai langsung lari ke arah musuh. Dan dalam waktu yang singkat ia berada persis di depan Rindo. Haitani bersaudara yang belum siap dengan rencana Hakai hanya berdiam diri tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan ternyata rencana yang dikatakan Hakai sebelumnya adalah memisahkan Rindo serta Ran supaya kekuatan mereka berdua melemah. Serangan Hakai barusan adalah serangan untuk membawa pergi Rindo supaya tidak dapat dijangkau oleh Ran Haitani. Mitsuya yang baru saja melihat tingkah Hakai mengaku jika ide yang dilakukan wakil kaptennya adalah ide yang gila. Namun sekarang ia harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Ran Haitani. Tanpa basa-basi, Mitsuya langsung bergerak cepat untuk menyerang Ran. Dan sebelum Ran menyadarinya, Mitsuya sudah tepat berada di depannya untuk melepaskan pukulan. Ran Haitani langsung meringis kesakitan setelah menerima pukulan mematikan dari Mitsuya. Dalam serangan tersebut, bahkan Ran tidak sempat menghindar sehingga ia langsung terkapar di tanah. Sementara Mitsuya merasa jika tugasnya bisa lebih mudah tanpa adanya Rindo di samping kakaknya Ran. Setelah itu, Mitsuya memanas-manasi musuhnya yang sedang terkapar. Bangunlah Ran, biar kutunjukkan padamu bagaimana bertarung 1 lawan 1. Mitsuya mengatakannya dengan penuh intimidasi. Sementara Ran masih meringis menahan rasa sakit dari pukulan Mitsuya sebelumnya. Sementara itu di pertarungan lain, kita ditunjukkan Chifuyu yang masih sibuk meladeni kekuatan Mochi. Di sana Mochi merasa heran. Padahal ukuran tubuhnya dengan Chifuyu jauh berbeda. Namun kenapa malah ia yang tersudut? Kemudian Chifuyu mulai menyerang Mochi kembali. Kali ini ia mengatakan alasannya kenapa ia belum juga kalah. Dasar bodoh, alasan kenapa aku tidak kalah karena aku 100 kali lebih besar darimu. Chifuyu mengatakannya dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Tidak hanya itu, Chifuyu juga berhasil memberikan pukulan telak kepada Mochi yang membuatnya langsung terkapar. Ini adalah kekuatan sesungguhnya dari wakil ketua Tokyo Manji generasi kedua. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Di sisi lain, Mitsuya berhasil membuat Ran tak berdaya. Begitu juga Hakai yang menghajar Rindo tanpa kasihan sedikit pun. Kedua saudara yang terbiasa bertarung bersama tidak bisa menghadapi lawan dengan baik saat dipaksa bertarung 1 lawan 1. Alhasil, keduanya pun langsung menjadi bulan-bulanan Mitsuya serta Hakai yang sudah berpengalaman dalam pertarungan 1 lawan 1. Dengan tekad dan semangat yang membara, akhirnya Chifuyu berhasil menumbangkan Mochi yang dulu sempat mengalahkannya.
Engri yang melihatnya juga merasa apa yang dilakukan Chifuyu adalah tindakan yang luar biasa. Sementara itu, para anggota Toman yang bertarung melawan Kanto Manji semakin berkobar semangatnya setelah melihat wakil kaptennya berhasil mengalahkan Mochi. Di lain sisi, Hakai juga berhasil membuat Rindo terkapar tak sadarkan diri. Kondisinya mengenaskan. Itulah ajab bagi seseorang yang hanya bisa main keroyokan. Di pertarungan lain, Ran hanya bisa bersender di dekat kontainer yang sudah mangkrak. Ia sudah mencapai batasnya dalam menghadapi perlawanan Mitsuya. Sementara Mitsuya sendiri masih sehat walafiat, sehingga ia bertanya pada Ran, "Bagaimana Ran? Apa kau masih mau lanjut?" Dengan kondisinya yang sudah compang-camping, Ran menjawab pertanyaan Mitsuya dengan senyuman menyerah. "Bodoh, tidak bisakah kau melihat aku bahkan hampir tidak bisa berdiri?" Dengan kata lain, Ran sudah mengakui kekalahannya dalam pertarungan melawan Mitsuya. Mendengar hal itu, Mitsuya memuji sikap yang ditunjukkan Ran dengan mengatakan jika tadi adalah pertarungan yang bagus. Melihat Mitsuya dan Hakai yang berhasil mengalahkan Haitani bersaudara, membuat mental anggota Toman menjadi lebih berapi-api. Namun kebalikannya, kini tekanan berada pada anggota Kanto Manji yang mentalnya sudah kena dengan kekalahan para petinggi-petingginya. Engri dan Smiley yang melihat kemenangan teman-temannya terlihat sangat bangga dan bahagia. Kemudian Engri bertanya pada kakaknya jika saat ini Toman sedang unggul, bukan? Melihat situasi yang ada, Smiley menjawab jika Toman memang sedang unggul, namun mereka jangan sampai lengah. Anggota terbaik kita sedang bertarung di sana. Artinya, jika salah satu dari kita kalah, maka kemenangan akan cepat beralih ke pihak Kanto. Smiley menjelaskan hal tersebut kepada Engri, dan ditunjukkan pula pertarungan antara Takemichi melawan Kakucho yang masih belum menemui ujungnya. Walaupun tubuhnya sudah penuh dengan luka, Kakucho terlihat masih segar untuk bertarung. Bahkan ia menantang Takemichi apakah ia sudah lelah atau belum. Melihat sikap keras kepala yang dimiliki Takemichi, tentu saja ia tidak akan merasa lelah sebelum mencapai tujuannya. Maka pertarungan antara Kakucho melawan Takemichi masih terus berlanjut. Lalu jangan lupakan pertarungan saudara antara Kuaragi Senju melawan Haruchiyo. Keduanya nampak masih berdiri kokoh dengan Haruchiyo yang membawa pipa besi. Di sana Haruchiyo berteriak kepada Senju, "Apa kau lupa siapa yang membesarkanmu ketika kau masih kecil? Aku bisa membaca gerakanmu dengan sangat mudah." Haruchiyo mengatakannya dengan tersenyum penuh keoptimisan, sementara Senju terlihat tidak menginginkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, pertarungan antara Akun dan Madara Mission juga belum menemui hasilnya. Melihat Akun yang mulai kelelahan, dengan sombong dan penuh percaya diri, Madarame bertanya pada Akun, "Ada apa karakter sampingan? Apa kau sudah selesai?" Terlihat wajah Akun sudah babak belur dengan luka di mana-mana. Walaupun begitu, Akun tetap tidak mau menyerah, sehingga ia membalas perkataan Madarame, "Jika itu diriku yang lama, maka aku pasti sudah menyerah atau bahkan tertusuk pisau sekarang ini. Jadi aku tidak akan menunjukkan cara lamaku yang pengecut, karena aku kini bertarung bersamanya." Akun mengatakannya dengan tersenyum, seolah-olah ia yakin jika Madarame akan bisa ia habisi. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan strategi dari Hakai yang ternyata berhasil membuat duet Haitani bersaudara mati kutu. Rindo tidak ada apa-apanya bertarung 1 lawan 1 di hadapan Hakai. Begitu juga Ran yang langsung KO dibantai Mitsuya. Tidak hanya Haitani bersaudara yang sudah tumbang, namun Mochi Jugi juga terkapar setelah melakukan pertarungan yang sulit melawan Chifuyu. Kini Tokyo Manji sedang unggul dalam pertarungan melawan Kanto Manji. Namun pertarungan yang lain masih terjadi dan tengah berlangsung. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.